Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kembali kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Nanti saudara baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Saudaraku dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipanggil untuk jadi pengikut Kristus, melayani Tuhan dan memberitakan firman kepada orang-orang lain, menghidupi firman dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pelayanan ini kita terhisap atau tertanam di gereja lokal kita. Mari kita melayani bersama-sama secara sungguh-sungguh di gereja lokal kita masing-masing. Dan saudaraku dikasih Tuhan, dan dalam masa-masa sekarang ini memang salah sesuatu yang dikerjakan harus profesional, semakin baik dengan kuantitas yang sangat baik, bahkan juga dalam lingkup rohani, dalam lingkup gereja. Maka setiap kita dituntut untuk mampu melakukan pelayanan sebaik mungkin, melakukan dengan secara profesional, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, dalam aspek kehidupan kita dalam segala bidang itu, memang kita dituntut untuk meningkatkan keahlian kita, tapi lebih dari itu, saudaraku, lebih dari itu, ketika saudara dan saya mengikut Tuhan, maka kualitas rohani itu harus semakin lebih baik lagi. Bukan apa yang kelihatan di luar saja, tetapi yang di dalam pun harus lebih baik. Sungguh-sungguh motivasinya, kebenarannya. Nah, Paulus mengajarkan dalam 1 Tesalonika ini, memberikan teladan bagaimana kita melayani Tuhan dengan benar. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, Paulus mengajarkan untuk kita memberitakan Injil, melayani Tuhan dengan maksud yang murni, dengan tujuan yang murni, tanpa tipu daya dan tanpa motivasi yang tersembunyi. Motivasi kita hanya untuk melayani Tuhan. Kemudian dalam ayat yang keempat tadi yang kita baca, Paulus menyatakan, menyadari dengan sungguh bahwa Allah yang telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Biarlah saudara dan saya mengerti bahwa kita melayani Tuhan itu karena dipercaya Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk mengejar karir, bukan, tetapi karena kita dipercaya oleh Tuhan. Kemudian saudaraku, di ayat yang ke-6 Paulus juga mengajarkan untuk memberitakan Injil itu bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku perhatikan di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Saudaraku, mari kita sungguh melayani Tuhan, bahwa Allah ingin saudara saya konsentrasi, fokus kita melayani hanya untuk Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan Paulus memberitakan di ayat yang ke-10, memberitakan Injil dengan motivasi yang benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saudara dan saya menyampaikan berita Injil ini, dan kalau saudara baca juga di ayat yang ke-7 dan ke ayat yang ke-8, Paulus memberitakan melayani Tuhan, mengajar dengan penuh kasih, penuh dengan keramahan, dan rela hidup berbagi dengan jemaat di Tesalonika. Bahkan dikatakan sebagaimana seorang ibu yang mendidik membesarkan anak-anaknya. Kita meningkatkan keahlian kita menjadi orang-orang yang profesional. Tapi lebih dari itu, saudaraku, ayo kita sungguh-sungguh menjaga motivasi dan karakter hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat melayani Tuhan, selamat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Shalom.